Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke anak-anak, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mungkin ada yang mau bersedia untuk membacakan doa sebelum untuk memulai pelajaran kita hari ini. Siapa yang siap bisa maju di depan. Oke, sebelum kita membaca doa, mari teman-teman menundukkan kepala sejenak. Kita mulai berdoa. Doa mungkin bisa langsung dimulai. Dimuliakanlah namamu, sejahteralah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan maafkan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, tadi kan anak-anak, tadi kan kita sudah membaca doa ya. Jadi di sini Bapak harap kita semua sudah semangat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, di sini Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak. Jadi siapapun yang namanya dipanggil, angkat tangan ya. Oke, di sini Bapak mulai dari Salvator yang mana? Terus Petronella. Ya, angkat tangannya ya. Oke. Yang ketiga Modesta. Ya. Selanjutnya Paulus. Yang selanjutnya Julianus. Oke, terakhir Mario. Ya, jadi semua hari ini hadir ya. Oke anak-anak, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberitahukan kepada anak-anak bahwasanya anak-anak harus tetap semangat belajar walaupun kondisi kita belajar atau posisi kita saat ini dalam keadaan keterbatasan fasilitas atau apapun itu, tapi anak-anak harus tetap semangat belajar. Karena begini anak, jadi maksudnya belajar ini bukan untuk siapa, tapi kan untuk kita sendiri. Untuk kedepannya kan insya Allah akan berguna bagi saudara, keluarga dan pun bangsa nantinya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut di sini Bapak akan mau tanya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, apakah di sini masih ada yang ingat materi atau pembahasan kita di pertemuan sebelumnya? Ingat, Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang macam-macam gaya, dan sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari gaya itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk di sini Bapak akan sedikit sampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 7, subtema 2, ya, pembelajaran 2 yang berjudul indahnya keragaman di negeriku. Oke, sebelum Bapak lanjut, jadi setiap daerah atau setiap wilayah begitu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Di sini Bapak contohkan kayak umpamanya budaya yang ada di Maluku atau di Ambon pasti berbeda dengan budaya yang ada di Kota Jawa. Budaya pasti berbeda setiap daerah. Nah, maka dari itu di sini kita akan belajar tentang indahnya sebuah budaya. Jadi di sini nanti adik-adik akan tahu budaya-budaya yang ada di negara wilayah atau daerah lain gitu. Oke, kita lanjut di anak-anak. Jadi hari ini muatan atau pelajaran yang kita pelajari itu ada 3 topik, yaitu bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Nah, sebelum Bapak lanjut, apakah di sini ada yang tahu apa itu SPDP? budaya dan keterampilan. Oh iya, pintar ya anak-anak. Jadi hari ini SPDP itu adalah seni budaya dan keterampilan. Jadi perlu Bapak jelaskan bahwasanya setiap daerah kan seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, budaya dari setiap daerah itu pasti berbeda-beda, tidak mesti sama. Contohnya saja kan seperti yang tadi ya. Oke, tentu saja di sini di sini Bapak tanya, apakah ada yang tahu tarian daerah dari daerah Maluku atau Ambon? Siapa? Silakan maju. Contoh tarian yang Salvator tahu. Silakan. Oke, berikan tepuk tangan buat Salvator. Ada yang tahu tadi nama
tarian yang diperagakan oleh Salvatore itu tarian apa? Iya, tarian Cakalela itu tarian yang berasal dari daerah mana? Oh iya, jadi tadi kan Salvatore sudah mempraktekkan tarian Cakalele, dan tarian Cakalele itu adalah tarian yang berasal dari daerah Maluku. Nah, tarian Cakalele juga kan pasti ada pola lantai yang ada pada tarian tersebut. Di sini Bapak contohkan, ada yang tahu tarian Saman yang berasal dari Aceh? Ya, jadi tarian Saman dari Aceh itu adalah tarian yang dimana posisinya itu sejajar atau menggunakan pola lantai sejajar. Jadi posisi mereka itu duduknya begini, berata begini, sehingga mereka menggunakan pola lantai sejajar. Jadi seperti tarian yang sudah Salvatore praktekkan tadi. Jadi yang Bapak lihat tadi, dia menggunakan pola lantai satu garis atau maju mundur begitu. Jadi ibaratnya pola lantai dalam tarian itu memiliki pola lantai. Oke, jadi ada lagi satu contoh tarian yang mungkin adik-adik belum tahu, yaitu tari legong. Nah, tari legong itu adalah tari yang berasal dari daerah Jawa, di mana mereka menggunakan pola lantai zigzag karena posisi mereka berdiri atau duduk nantinya begini. Ada yang duduk begini, lalu satunya lagi di sini, terus di sini dan di sini sampai nanti berbentuk zigzag. Jadi itulah nanti pola lantai yang ada dalam sebuah tarian daerah itu berbeda-beda. Sampai sini adik-adik paham? Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu macam-macam gaya. Sebelum Bapak lanjut, apakah ada yang tahu? Sebutkan satu contoh gaya jenis gaya. Ya, siapa lagi? Oke, tadi kan Salvatore sudah jawab gaya apa? Gaya gravitasi. Oke, ada yang tahu lagi? Iya. Apakah ada yang tahu lagi? Iya. Apakah ada yang mau tahu? Iya. Ada lagi? Betul. Oke, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang tahu lagi? Satu contoh gaya. Iya, betul. Jadi apa yang adik-adik sebutkan tadi semua betul ya. Jadi contoh-contoh gaya ada banyak, seperti gaya gravitasi, gaya magnet, terus gaya otot, terus gaya pegas, gaya listrik, dan gaya gesek. Nah, di sini sebelum Bapak lanjut menjelaskan tentang pengertian atau penjelasan mengenai gaya pengertian dari gaya tersebut, tidak ada yang tahu pengertian dari gaya yang tadi teman-teman atau adik-adik sebutkan. Ya, bagaimana? Silakan berdiri. Oke, adik, silakan maju kalau. Ya, coba sebutkan gaya dan pengertiannya. Iya, silakan. Ya, beri tepuk tangan buat Salvatore ya. Oke, apakah ada yang tahu lagi satu lagi pengertian dari gaya? Ya, silakan maju. Iya, silakan duduk. Ya, beri tepuk tangan buat Petronella. Jadi sedikit Bapak jelaskan bahwasanya gaya gravitasi itu gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi bumi. Di sini Bapak contohkan seperti, apakah anak-anak pernah melihat mangga jatuh? Nah, pasti kan kalau mangga jatuh itu pasti jatuhnya di tanah, karena itu akibat tarikan dari gravitasi bumi. Paham tuh? Sampai sini paham? Ya, contoh. Selanjutnya kita masuk di gaya magnet. Apa tadi pengertian gaya magnet? Jadi gaya magnet itu adalah gaya tarik menarik yang dimana memang dari magnet itu sendiri. Magnet di sini memiliki dua kutub, yaitu utara dan kutub selatan. Oke, lanjut. Gaya apa? Iya. Apakah ada yang tahu contoh gaya otot? Ya, jadi contoh gaya otot sini ada banyak ya. Pernah lihat orang dorong mobil? Nah, di situ mereka menggunakan gaya otot karena memang menggunakan kekuatan dari otot itu sendiri. Nah, selanjutnya gaya pegas. Apakah ada yang tahu contoh gaya pegas? Nah, itu adalah salah satu juga contoh gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang bersifat elastis. Contohnya seperti karet ban. Pernah lihat karet ban mobil? Nah, di situ tuh gaya pegas, di situ dia sudah dengan di dalam karet ban mobil itu
ada gas apa gaya tegasnya. Paham tuh? Nah, semoga semua pintar ya. Selanjutnya kita masuk di gaya gaya listrik. Ada yang bisa contohkan satu saja contoh gaya listrik. Maksudnya contoh dari gaya listrik itu sendiri. Jadi selanjutnya itu gaya listrik. Sebelum Bapak jelaskan pengertian dari gaya listrik, apakah di sini ada yang tahu contoh gaya listrik? Pak. Ya, silakan. Pak. Oke, selanjutnya ada yang tahu lagi contoh gaya listrik? Pak. Nah, cas di sini cas ini bukan gaya listrik kan, tapi kalau memang cas digunakan pada saat cas HP, nah itu menggunakan pasti memerlukan energi listrik. Oke, seperti yang adik-adik tadi sudah jelaskan ada banyak ya. Jadi yang anak-anak jelaskan tadi itu semua betul. Maksudnya contoh gaya magnet, contoh gaya listrik, gaya gravitasi itu semua masuk dalam contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang kita temui seperti lampu, terus gaya gravitasi seperti kita lihat pohon buah yang jatuh, itu semua masuk dalam contoh gaya gravitasi. Oke, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam gaya dan tentunya adik-adik juga sudah mengerti dan sudah mengetahui ya contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Oke anak-anak, jadi di sini Bapak sudah menuliskan sebuah cerita, tapi di sini bukan Bapak yang akan membacanya. Apakah ada yang siap untuk membaca cerita di depan? Ya silakan, tapi usahakan lebih besar ya suaranya biar teman-teman di belakang bisa dengar. Silakan. Salvatore adalah seorang anak yang nakal dan tidak mau mematuhi aturan lalu lintas. Hingga saat dia masih jalan karena tidak hati-hati, dia pun ditabrak motor lalu Salvatore dibawa ke rumah sakit. Hingga mulai saat itu Salvatore menyesal tidak mematuhi aturan lalu lintas. Iya, dari tepuk tangan buat Salvatore. Ya jadi tadi ceritanya tentang apa? Ada yang tahu ceritanya tentang apa? Nah betul. Jadi di sini ceritanya itu tentang Salvatore anak yang nakal. Jadi di sini karena Salvatore tidak mematuhi aturan, akhirnya dia ditabrak motor. Jadi kira-kira dari cerita di depan ini, apakah ada yang tahu kira-kira pesan apa atau amanat apa yang dapat diambil dari cerita ini? Apakah ada yang tahu? Iya betul sekali anak-anak. Jadi amanat yang ada dalam jadi yang apa tuh? Ya jadi apa yang disampaikan oleh siapa? Petronella. Petronella itu sudah betul ya bahwasanya amanat yang ada dalam cerita ini itu kita tidak boleh melanggar aturan yang ada. Terus kita harus mematuhi seperti aturan-aturan lalu lintas. Terus tidak boleh melawan. Itu adalah amanat yang ada dalam cerita ini. Oke, karena pertemuan kita hari ini sudah selesai, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak akan beri kalian satu soal yang dimana kalian harus kerjakan sekarang juga ya. Oke. Go. Oke anak-anak, jadi di sini Bapak ada soal, jadi kalian harus kerjakan ya. Bapak kasih kalian waktu 5 menit. Jadi nanti setelah 5 menit Bapak ambil kembali. Ya. Ya jadi anak-anak kalian jawab ya. Itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang sudah kita pelajari barusan. Tadi kita sudah belajar tentang gaya, kita sudah belajar tentang tarian, dan anak-anak juga tadi sudah belajar tentang cerita, sudah memahami apa itu cerita dan sebagainya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit dan sekarang ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah selesai? Ya. Silakan dikumpul. Ya. Jadi nanti hasil dari latihan ini Bapak akan nilai dan di pertemuan selanjutnya Bapak akan tanya ulang. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah latihannya. Selanjutnya sebelum kita menutup pertemuan hari ini, biar anak-anak semangat, mari kita menyanyikan satu lagu kebangsaan. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Ada Pak. Ya silakan. Jadi nanti siapa ya? Paulus akan memandu kalian meminta semua untuk bernyanyi. Oke, Oke, jadi sebentar kita akan bernyanyi bersama, nanti dipandu oleh
Paulus. Tapi sebelumnya anak-anak mungkin bisa berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Silakan berdiri. Oke, untuk Paulus silakan memandu kita menyanyi bersama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senjata, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan. Oke, silakan untuk kembali. Jadi apa ya? Dengan selesainya kita menyanyi hari ini, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita ini. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya anak-anak. Ya Pak. Coba skip. Oke, karena kan kita sudah menyanyi bersama, maka pembelajaran kita hari ini juga sudah selesai. Nah, sebelum kita menutup pertemuan atau pembelajaran kita hari ini, Bapak minta Bapak anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran atau pertemuan kita hari ini, Bapak meminta satu orang untuk membawakan doa penutup. Jadi siapa yang mau bersedia membawakan doa? Ya, silakan Petronella maju ke depan. Oke, adik-adik sebelum Petronella membawakan doa, marilah kita menumbuhkan kita sejenak. Oke, Petronella silakan mulai. Thanks for watching.